warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Septianingsih dari Prodi PGSD 3B, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Pengertian pengelolaan kurikulum yaitu proses, cara, perbuatan pengelolaan yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga siswa menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dan pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan tercapai. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Yang pertama ada konsep kurikulum atau perencanaan. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Yang ketiga komponen kurikulum. Yang keempat pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu landasan-landasan kurikulum. Sekarang kita masuk pada fungsi pengelolaan pendidikan. Perkiraan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus ditetapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Model perencanaan kurikulum. Yang pertama ada model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini memberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Dapat diterapkan pada siswa tingkat pembuatan keputusan dan tepat untuk sistem pendidikan sentralistik. Yang kedua yaitu model interaktif rasional atau the rational interactive model. Model ini menitik pada perencanaan kurikulum yang bersifat situasional atau fleksibel serta tepat bagi lembaga pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga yaitu the disiplin model. Model ini menitik pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa dan dikembangkan sebagai pertimbangan sistematik tentang relevansi antara pengetahuan filosofis, sosiologis, dan psikologisnya. Yang keempat yaitu model tanpa perencanaan atau non-planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru di dalam ruangan kelas sebagai pengambil keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran, pemilihan media belajar, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Yang pertama ada perolehan kesempatan yang sama. Yang kedua berpusat pada anak. Yang ketiga pendekatan dan kemitraan. Pengelolaan evaluasi kurikulum. Bentuk evaluasi aspek psikomotorik dalam hal kinerja yang dilakukan oleh guru adalah siswa ditugaskan membuat kincir angin dan baling-baling yang dilakukan secara berkelompok. Dalam proses evaluasi kinerja terlebih dahulu, guru meminta siswa membuka buku pelajaran siswa berdasarkan apa yang akan dipelajari yang disebutkan oleh guru. Siswa melihat gambar berupa contoh dari hasil proses membuat kincir angin dan baling-baling. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah ada 3. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksana, dan yang ketiga tahap pengendalian.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.